Selamat datang di Analisa Market Gadis Forex tanggal 27 Februari 2025. Ya, hari ini saya mau membahas soal Bitcoin, yang mana Bitcoin sedang mengalami benar-benar penurunan yang cukup signifikan ya dari 3 hari kemarin. Nah, apakah hari ini akan mengalami penurunan kelanjutan ataukah ini sudah berhenti? Kan di video kemarin kita sudah menganalisa harga Bitcoin kemungkinan akan ke area sekitar 80-an ya, dan kemarin itu masih tertahan di area sekitar terendahnya di 82.200. Nah, di video kemarin sempat saya analisakan atau sempat saya gambarkan bahwa terjadi pola M di time frame weekly untuk Bitcoin ya. Nah, dan kemarin juga sempat kita hitung, cuman ini coba kita tandai ya. Saya kembali ke daily dulu. Kita harus concern dengan level dimana Bitcoin ini kemarin sempat tertahan cukup lama. Jadi Bitcoin ini sebelumnya Bitcoin ini tertahan di area sekitar 91 ya, 93-91. Ini area yang cukup sering dicoba tembus ya, mulai dari November 2024 sampai kemarin terakhir ditembus lagi 3 Februari 2025. Kemudian tepat pada 24 Februari 2025 ini ditembus. Jadi level 90 yang menjadi level yang cukup kuat untuk menjadi support telah tertembus. Nah, ketika saya sampaikan di weekly ada pola M, sebenarnya di daily itu juga tampak ya, ini pola M-nya, dan sekarang sudah tembus. Nah, berapa? Coba kita hitung berapa kira-kira target dari Bitcoin, penurunan Bitcoin ketika dia membentuk pola M dan telah break ya. Apakah ini sudah tercapai atau belum? Kalau tidak salah kemarin hitungan saya sekitar di 78.000 ya. Tapi ini coba kita hitung dengan ketinggian dia turun. Di sini. Oke. Jadi Bitcoin itu penurunannya sekian ya, kurang lebih. Nah, kalau misalnya kita hitung dari mulai penurunannya di candle ini ya. Di candle ini targetnya Bitcoin itu di sekitar 80. Di sekitar 80. Ini coba kita tandai ya. Di sekitar 80. Itu jika kita hitung dari penurunan candle tanggal ini ya. Nah, setelah setway tanggal 24 Februari. Tapi kalau misalnya kita hitung dari level 91 ya, jika ternyata kita hitung penurunannya mulai dari 91, ternyata Bitcoin ini masih potensi turun bahkan sampai di area S3 ya minimal. Coba ini kita gambar juga. Yes. Jadi penurunan Bitcoin masih potensi yang pertama ke area 80-an atau di S3 ya, atau S2, atau selanjutnya bisa ke area bahkan ke 73.000. Jadi agak hati-hati ya. Penurunan Bitcoin ini memang cukup signifikan, cukup dalam menurut saya, karena dikarenakan harganya memang juga sudah terlalu tinggi ya beberapa bulan ini, kan memang rally dan aksi dari jual Bitcoin ini juga cukup banyak. Nah, sebelum ini kita mau lihat dulu, kita mau cek kira-kira nanti malam ada berita apa yang mungkin akan mendorong pergerakan Bitcoin untuk baik itu naik ataupun turun ya.
karena kita harus selalu concern dengan fundamental. Nanti malam itu kita harus attention mulai jam 20.30 ya, ada GDP untuk previousnya itu di 3,1% dan kayaknya mengalami penurunan ya, prediksinya di sekitar 2,3%. Tapi kalau misalnya ini kejadian, ada kemungkinan Bitcoin akan ada gerakan naik mungkin sebelum melanjutkan penurunan. Kemudian di jam 20.30 selanjutnya juga ada durable goods, kemudian ada initial jobless claim ya, ini juga angkanya lebih besar, jadi ini benar-benar bad untuk US jika memang prediksinya sesuai dengan nanti berita yang keluar aktualnya itu sama dengan prediksi. Kemudian ada banyak ya nanti malam, continuing jobless claim, kemudian ada PCE price. Kira-kira ini sampai malam juga ada FOMC member Bowman Speak ya, ini di jam 23 lebih 45. Jadi nanti perlu attention, market akan bergerak mulai jam 20.30 sampai jam 12. Jadi itu prediksi saya untuk Bitcoin ya. Coba kita kembali. Jadi menurut saya masih potensi penurunannya cukup dalam ya, dan ini masih potensi berkelanjutan. Selanjutnya, level selanjutnya adalah di sekitar 80. Kemudian level support selanjutnya bisa berada di 73. Nah, misalnya kita mau sell, itu harus berada di berapa? Level yang memungkinkan, kalau misalnya skenario-nya terjadi kenaikan dulu, itu mungkin bisa di sekitar 86.600 ya. 86.600 ini bisa sell, kemudian nanti bisa take profit di sekitar S2 di 80.000. Kalau Bitcoin mungkin turning pointnya kalau misalnya mau buy itu lebih aman tunggu level sekitar 80 ke bawah ya, 80 sampai dengan 73.000 itu kalau tidak melanjutkan turun makin dalam, setidaknya ini ada turning point yang kemungkinan akan menjadi reversal buat Bitcoin. Itu. Kemudian yang kedua saya akan bahas soal gold. Gold juga mulai mengalami hambatan untuk naik ya setelah dia rally ini gold, dan kita kemarin juga sudah menyampaikan bahwa setelah beberapa candle ini tertahan di R2 ya di level 2950, memang gold ini nampaknya harus terjadi koreksi atau konsolidasi turun ya, karena memang harganya juga sudah terlalu tinggi dan mahal ya. Jadi kemungkinan besar para investor akan mencari level gold untuk dinaikkan kembali, tapi harus dapat level di bawah ya, harga murah. Nah, level berapa kira-kira yang akan dicapai oleh gold untuk posisi beli? Yaitu minimal memang di R1-nya period sekarang ya, di sekitar 2870. Ini kemungkinan kalau misalnya dia bikin terbalik ya, itu berada di supportnya di sini di 2870. Jadi gold ini menurut saya potensinya masih kemungkinan terjadi koreksi turun, meskipun sebenarnya kalau kita lihat ya, ini masih terjadi sideways. Setelah kenaikan dia terjadi sideways atau konsolidasi antara level 2950 sampai dengan level 2870. Jadi kalau mau buy untuk jangka yang termnya panjang ya, bisa tunggu di 2870. Ini bisa masuk untuk buy. Kemudian misalnya dia turun sampai 2850, di sini juga bisa ambil posisi buy untuk jangka yang lumayan panjang. Untuk disclaimer ya, semua keputusan pengambilan posisi berada di tangan kalian masing-masing. Nanti untuk stop lossnya harus dipasang, disesuaikan dengan keikhlasan kalian, bisa terima loss di berapa. Jadi tapi memang untuk gold untuk hari ini selnya sudah terlewati ya, harusnya tadi ketika berada di sekitar area di atas 2900-an ya, di 2915 itu memang menjadi area sell sih, karena kalau kita lihat ini membentuk pola M ya, pola M setelah penurunan kemarin
dia bentuk kaki satu, kemudian dia kemungkinan akan membentuk kaki selanjutnya di sini 2890. Nah, kalau 2890 ini tembus, otomatis berapa targetnya kira-kira? Coba kita hitung seperti tadi ya. Jadi oke, kira-kira di sini. Jadi targetnya penurunan gold itu sampai 2850. Nah, ini level dimana tadi saya sampaikan bahwa bisa collect buy gold ya di area 2870 sampai dengan 2850. Ini resiko terburuknya kalau kita pakai indikator pivot point, bahkan gold bisa ke area 2846 ya. Tapi target dari pola M yang terjadi di gold itu di sini di 2850. Menurut saya kalau misalnya mau spekulasi buy bisa tunggu di area sekitar 2850 ya. Ini untuk gold. Apakah gold dan Bitcoin ini sudah selesai untuk rally naiknya dan sudah mengindikasi bahwa dia akan terjadi pola bearish? Nah, ini kita juga belum bisa memastikan ya. Kalau melihat dari fundamental yang ada, ini kedua komoditas ini masih potensi untuk naik, tapi memang karena Bitcoin dan juga gold ini rally naiknya juga sudah cukup panjang ya, bahkan sudah beberapa bulan, maka sudah waktunya Bitcoin dan gold ini mengalami koreksi turun. Otomatis para investor yang sudah ambil posisi atau beli di harga yang bawah mungkin sudah dirasa bahwa di level-level tertingginya kemarin all time high-nya gold dan Bitcoin ini para investor sudah merasa cukup dan sudah waktunya untuk lepas. Maka harga Bitcoin dan gold mengalami koreksi penurunan karena tekanan jualnya cukup tinggi. Nah, ini yang terjadi di pasar. Itulah kenapa meskipun trennya masih naik dan kita mungkin ambil posisi buy atau bahkan ambil posisi sell, alangkah baiknya bahwa kita akan selalu pasang antisipasi stop loss, karena kita tahu bahwa pergerakan Bitcoin dan gold itu secara hitungan US dollar ya, kontrak size-nya itu cukup tinggi. Jadi kalau modal kita juga terbatas, tidak bisa menahan pergerakan panjangnya, maka kita akan mengalami loss yang cukup dalam. Itu kenapa kita diperlukan untuk selalu antisipasi dengan stop loss. Nah, stop loss yang ideal itu disesuaikan dengan keikhlasan kita mau loss di berapa. Alangkah baiknya kalau kita menemukan pola, kemudian kita bisa menghitung rasionya minimal di 1:2. Jadi kalau misalnya 2 kali trade pun, kalau misalnya 1 kali loss, berarti kita masih mengalami keuntungan seperti itu. Jadi ini analisa market Gadis Forex hari ini untuk komoditas gold dan juga Bitcoin ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.